Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebentar ini ada yang mau masuk ya. Apa kabar sahabat Kak Ratu? Semoga sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan bergabung. Oh ya, selamat datang Ayahanda Rahman barangkali ya, ini Bapak Wahyudi Pratama Surya. Terima kasih sudah hadir. Semoga sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sudah hadir dan bergabung, dan barangkali ini kita akan berdiskusi bersama dengan kami. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang dianugerahkan kepada kita semua, sehingga diberi kenikmatan berupa kesehatan jasmani dan rohani untuk hadir dan bertatap muka di live Facebook dalam acara Sharing Time bersama Kak Ratu dengan tema Merdeka Memenuhi Hati Anak Berkebutuhan Khusus. Mari buka acara ini dengan membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dan doa Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul uqadatam min lisani yafqahu qauli. Silahkan kepada Kak Joko untuk hadir bersama, karena tuh sudah meng-add-nya. Semoga kita bisa lancar hingga pukul 8 bersama-sama berdiskusi bersama ya. Ya. Saya add lagi Kak Jokonya. Silahkan. Oh. Ya. Iya, alhamdulillah. Oh, kok ini lagi ya? Sebentar, Kak Joko. Silahkan Kak Joko. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Ratu. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih Kak Joko. Sama. Apa kabar Kak Ratu? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Apa kabar Kak Joko? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ini sedang di pesantren putranya atau putrinya? Putra putrinya. Oh. Cuma sekarang udah sampai di rumah. Ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih untuk waktunya. Ini sambil menunggu Bunda Rahman bergabung, begitu ya? Iya. Kita berbincang-bincang terlebih dahulu ya, Kak Joko ya. Boleh Kak Ratu, silakan. Iya. Kak Joko ini mengatasnamakan adalah sebagai praktisi inklusi ya, terapis inklusi begitu ya. Sejak kapan nih Kak Joko bergabung kemudian bersama-sama dengan anak-anak yang Masya Allah anak langit ya, dikatakan seperti itu ya Kak Joko ya? Ya benar. Silakan memperkenalkan diri Kak Joko. Iya, nama saya Joko Widodo, atau dikenal dengan nama Kak Joko, gitu kan? Iya. Sebenarnya untuk anak-anak ABK ini bukan jurusan Kak Joko gitu ya. Jadi bukan. Dari awal itu bukan. Tapi ketika bekerja atau ke lapangan setelah lulus kuliah, langsung ketemu dengan anak-anak ini gitu kan. Masya Allah. Jadi
Pertama itu sekitar 2005 ya Kak ya. Ya 2005 Kak Joko lulus, langsung ketemu teman-teman dari jurusan PLB waktu itu. Sebelum di Citra Alam itu saya pernah ke Purba Adika, itu ya sekolah khusus ya gitu. Di sana tapi nggak lama, tapi dari situ kita mengenal banyak sekali ABK di sana, karena di sana kan hampir semua ABK ya kan. Baik. Dari di SD-nya waktu itu. Terus baru mencoba untuk di sekolah Citra Alam karena ada beberapa teman yang sebelumnya sudah di situ. Pertama kali lihat anak ini gitu kan, waktu itu kita dites di daerah Cibinong di sana ya. Jadi sebelum ke Citra Alam kita dites di daerah Cibinong. Kita dites itu, kita ketemu anak, itu ada tiga pengetesnya gitu kan. Kita nggak dikasih tahu sebelumnya anaknya seperti apa, ABK itu seperti apa, kita nggak tahu. Ketika kita masuk kaget kita coba menangani gitu kan. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bunda Rahman. Wabarakatuh. Terima kasih, Masya Allah. Rahman. Assalamualaikum. Sampai merinding. Masya Allah, terima kasih. Terima kasih. Kak Ratu, makasih juga Kak Joko, Kak Ratu. Aduh, jadi salam kangen. Sama Bunda. Mari kita simak sebentar terlebih dahulu terkait dengan Kak Joko, kemudian Bunda Rahman dan Rahman. Terima kasih. Ya, silakan Kak Joko melanjutkan. Kak Joko silakan dilanjutkan. Oh iya. Iya. Putus-putus tadi. Iya. Oke, tadi di awal gitu kan ketemu anak, ketika mencoba menangani, karena kita kan sebelumnya kan kalau di sekolah sebelumnya kan baru observasi memantau gitu kan. Nah, ketika dites waktu itu langsung ke anak, kita nggak dikasih tahu anaknya seperti apa, kita mencoba, kaget. Karena anak kita ajarin apapun, dia nggak ada respon. Nah, ternyata selama 15 menit itu udah kayak seharian itu kita, karena kan benar-benar dinilai, nggak dikasih tahu gitu kan. Kita kaget, anaknya itu nggak merespon, hanya diem gitu kan. Baru di akhir kita tahu bahwa anaknya itu non verbal, memang nggak bisa ngomong. Kita ajarin apapun nggak bisa gitu kan. Itu benar-benar kaget, shock gitu kan. Pulang itu udah kayaknya udah nggak bisa nih gitu kan. Ternyata nyampe rumah besoknya, kan waktu itu hari Sabtu di tes, hari Minggunya dikabarin dari waktu itu namanya pelita ilmi ya, dikabarin Kak Joko kamu diterima. Dalam kondisi shock kita diterima, dan hari Senin harus sudah ngajar di sekolah Citra Alam. Dan ketemu anak yang berbeda lagi. Waktu itu di kelas 2 namanya Syauki. Iya, waktu itu karena itu guru kelas sebelahnya ya. Guru kelas sebelah itu kan. Dan ketika menangani Syauki, ya kondisinya memang blank ya, kayak artinya pengetahuan kita hanya sangat terbatas sekali gitu kan. Dan itu ya sempat maju mundur, kita mau nggak nangani anak-anak seperti ini gitu kan. Tapi ya alhamdulillah waktu itu dibantu teman-teman yang dari PLB semua ya Kak ya. Yang bukan PLB cuma Kak Joko. Jadi ada Kak Julia, ada Kak Fitri, ada Kak Adi. Dulu semuanya itu dari PLB. Hanya Kak Joko yang enggak. Masya Allah. Terus dilatih kan, sempat kaget ya nangani Syauki kan, sempat kaget juga gitu kan. Karena kan kondisi awal Syauki kan juga seperti itu gitu kan. Sempat kaget, tapi ya alhamdulillah karena didukung teman-teman atau tim waktu itu, ya akhirnya bisa belajar dan bertahan sampai sekarang Kak. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, kemudian kita bertemu dan akhirnya kenalan dan sama-sama belajar terkait dengan bagaimana menangani anak-anak langit seperti itu ya Kak Joko ya. Baik, kita sambut dulu terlebih dahulu Bunda Rahman. Selamat datang. Sama-sama.
Assalamualaikum Mohon warahmatullahi maaf. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, wabarakatuh. Mohon iya. maaf mengganggu waktunya. Tidak, Iya. tidak, tidak. Karena cuma mohon maaf suara saya agak parau ini masih Ah, belum sembuh. oh ya, ya cuacanya itu ya berubah-ubah dingin Iya, panas begitu iya. ya. Alhamdulillah Kak Ratu, Kak Joko, Ya, saya alhamdulillah baru saja pulang dari ibadah haji. Alhamdulillah. Amin, Masya alhamdulillah. Allah. aduh, kita Alhamdulillah. merinding lagi. Mohon doanya, Amin, amin, mohon amin, doanya, Kak. mohon Jadi doanya ya Allah. masih ada suasana di sana dibawa ke sini. Amin. Ya Allah, mohon doanya Iya, masih wangi, masih amin. wangi. Amin, 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 Ya Kak. Allah. Iya, Baik, Bunda, selamat datang di ruang amin, sharing time ini. Memang ini amin. temanya bermacam-macam nih, Iya, Bunda. Jadi ini iya, kenapa Kak. perlu kita edukasi barangkali walaupun ilmunya kita ya Karatu tidak Iya, banyak, kemudian iya, hanya ingin membuat masyarakat sedikit terbuka terkait dengan iya, anak-anak yang hebat ini yang ternyata jika kita iya, memberikan amin, iya jadi kita memberikan hati yang tulus kemudian dengan yang ikhlasnya kemudian anak-anak ternyata bisa berkembang dengan baik. Itu tidak amin. kita sangka ketika Rahman bisa diterima di SMK 57 itu Oh, juga iya, itu Masya amin. Allah, Masya Masya Allah. Allah. Waktu itu kita percaya Iya, tidak percaya ya Bun iya, sampai Bunda mengatakan Karatu diterima di SMK 57. iya. Kami juga tidak percaya Kak Ratu waktu saat itu. Iya, iya. Baik, walaupun suaranya seperti ini, tapi Iya, Karatu nggak jelas apa-apa. mendengarkannya. Jelas Kak, ya Iya, amin, Alhamdulillah, Alhamdulillah. amin, amin, Bunda amin. boleh menceritakan kepada kami dan mengenalkan kepada kami. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama kami Verinita. Kami adalah orang tua dari Muhammad Devur Rahman. Mungkin Kak Ratu sudah sangat kenal, mungkin apalagi Kak Joko dengan sosok ini, anak istimewa satu ini. Masya Allah. Muhammad Devur Rahman ini memang Rahman, kita panggilnya Rahman. Saya sendiri adalah pegawai negeri sipil. Alhamdulillah sekarang kami tadinya di Jakarta Selatan, Kak Ratu, Kak Joko. Sekarang kami alhamdulillah sudah bisa mengikuti ayahnya Rahman berdinas berpindah-pindah. Baru setahun yang lalu di Banda Aceh. Sekarang kami domisili sementara, maksudnya mendampingi sampai saat ini di Kalimantan Timur, Samarinda. Jadi jadi kami sekarang sudah tidak tinggal di ibu kota dulu. Tapi mohon doanya Kak Ratu sama Kak Joko, mudah-mudahan kami bisa segera kembali lagi ke Jakarta. Rumah tetap di Jakarta. Karena sudah lama di situ ya Bu. Iya, betul. Cuma karena ayahnya Rahman kan sendiri dan beliau sudah berumur, jadi kita sudah seharusnya mendampingi beliau juga sampai mungkin pensiun beliau beberapa tahun ke depan gitu. Iya, betul. Pilihannya berat memang. Jadi sedikit saya ceritakan, Muhammad Devur Rahman, mungkin Kak Joko sampai SMP ya, Kak Ratu sama Kak Joko di Sekolah Citra Alam. Kami terima kasih banyak. Artinya kalau rumah itu pondasi awalnya itu memang di Citra Alam Rahman ini. Jadi artinya bertumbuh dan berkembangnya di sana dan banyak sekali mendapatkan bimbingan khususnya, sudah itu banyak pengalaman. Mungkin pengalamannya itu ya mungkin yang tahu sebagian karena Rahman juga dari pagi sampai mungkin agak sore di sekolah, mungkin tahu ya Kak Joko, terutama Kak Ratu atau wali kelasnya mungkin kakak-kakak di sana, sosok Rahman ini ya kadang ya memang banyak keunikan sekali nih Rahman. Ya salah satunya mungkin Rahman ini. Apakah yang menonjolnya Rahman? Mungkin Rahman suka menggambar ya Kak ya, menggambar. Itu juga terlatihnya di Citra Alam. Kenapa saya masukkan dulu di Sekolah Citra Alam? Mungkin itu dulu anjuran dari salah satu dokter, terus terang Kak, dokter yang menganjurkan Rahman. Setelah kami tahu bahwa Rahman ini autis, terus Rahman sempat sekolah di 2 sekolah, sekolah terapi dan sekolah sekolah, kamu TK di mana? Di Fantasi. Oh, di Fantasia. Di Kartini juga 2 kali sekolah pindah-pindah Kak. Karena ya itulah tahu, karena anak autis ini sulit ya. Jadi sekarang
Terus kemudian salah satu dokter pas Rahman mau sekolah TK selesai, saya bilang di mana lah Rahman sekolah, mau saya masukin SLB waktu itu, cuma kakaknya Rahman menolak ya Kak ya, karena mungkin banyak pertimbangan. Mungkin Rahman masih bisa lah berinteraksi dengan anak-anak yang artinya yang dalam tanda kutip dia tidak mengalami gangguan apa-apa, mohon maaf. Mungkin Rahman setidak-tidaknya kalau mereka tersenyum, Rahman juga bisa ikut tersenyum gitu. Jadi ada interaksinya. Makanya saya tanya dengan psikolognya, coba Ibu masukin sekolah citra alam. Nah kami alhamdulillah Allah berkehendak sampai alhamdulillah Masya Allah Rahman ini bisa berkembang di sana. Dan mulai dari kelas 1 sampai besarnya itu memang Rahman ditempatnya di Citra Alam. Dan itu ada satu pengalaman yang unik Kak, ketika ayahnya Rahman pindah ke Sulawesi. Terus terang Kak, saya mencoba karena saya merasa terlalu jauh sekali. Waktu itu saya rumah pindah di BSD di Serpong, Rahman itu sekolahnya di Ciganjur. Saya terlambat terus dan memang saya malu sekali karena selalu terlambat. Kami waktu itu belum bisa menyetir kendaraan, jadi kami turun naik bis Kak. Jadi alhamdulillah saya pernah bilang sama Rahman, ayo kita pindah sekolah. Saya coba sudah dikondisikan sedemikian rupa, kita mau masukkan di Alfat waktu itu, di sekolah apa ya, di sekolah Islam juga di BSD. Kadarullah itu Rahman begitu dites, Rahmannya kabur, hilang. Lari karena cintanya dengan Citra Alam, jadi lari tidak mau dites dan bilang, Ibu, Rahman tidak mau pindah sekolah, maunya di Citra Alam. Yang tahu itu Kak siapa ya, Kak yang tinggi putih itu wali kelasnya, mungkin Kak Joko tahu, yang saya menangis dengan beliau. Ya sudah, saya bilang, tapi anehnya bin ajaib gini, waktu di jalan kami naik angkot, naik M20 itu Kak, saya bilang sama Rahman, kenapa kamu tidak mau pindah Rahman? Kasihan ibunya capek, biar maksud saya pindah ke Tangerang juga kerjanya gitu. Jadi kita lebih ritmenya lebih dekat dan saya energinya agak tidak terlalu capek ya Kak, kami berdua gitu. Tapi Rahmannya tidak menjawab apa-apa, berpaling aja dari dalam angkot itu, tidak mau menjawab dan diem saja, tidak menggubris omongan saya. Dan saya Kak alhamdulillah diperlihatkan juga sama Allah ketika kami dalam angkutan itu, tiba-tiba kami berselisih dengan orang tua yang mempunyai anak juga, mempunyai anak yang kekurangan, cuma mungkin tidak melihat ya kayak dalam buta ya. Nah kami berselisihan waktu di Jalan Paso, saya menuju ke sekolah Rahman, ibu dengan anak tersebut menuju ke berlawanan arah, dan saya di situ tertegun, saya tersadar bahwa ya alhamdulillah Rahman bisa saya antar naik mobil, sedangkan ibu itu jalan kaki dengan semangat. Dan sejak itu saya bilang, ya udah Rahman, berarti kamu tetap di sekolah alam, tidak akan ibu pindah-pindah sampai SMP lulus. Kalau alhamdulillah. Jadi Rahman ini sebagian hidupnya, sebagian anunya memang Citra Alam itulah yang menempa dan membentuk Rahman gitu. Terima kasih Kak Ratu, Kak Joko, dan kemudian Rahman bisa masuk sekolah itu. Saya merasa Rahman zonanya aman sekali di Citra Alam. Kita mau mencoba, ada tantangan baru, kami keluarlah dari saya mau mencoba Rahman, maksudnya bertemu lagi dengan kawan-kawan yang baru dan segala macam. Ya saya mencoba juga. Coba kita ke sekolah lagi, minta pengantar ya, siapa tahu Rahman bisa masuk di sekolah. Karena saya tanya Rahman mau apa, Rahman bilang mau masak Kak, dia suka hobinya jadi apa kamu? Jadi apa? Jadi chef ya. Jadi alhamdulillah Rahman satu-satunya Kak waktu di tes itu yang lulus untuk di jurusan apa? Tata Boga ya. Jurusan Jasa Boga. Jurusan Jasa Boga Kak. Dan alhamdulillah selesai di sana walaupun terhenti-henti karena pandemi. Nah ini betul. Terus terang Kak belum sempat Rahman ini ketika pandemi kemarin hampir 2 tahun yang lalu saya bawa pindah ke Banda Aceh. Jadi Rahman belum berkarya. Maksudnya belum ada yang Rahman hasilkan, belum ada yang Rahman ini kan dari sekolah itu. Jadi hanya Rahman sekarang kegiatannya
banyak di mengaji ya Kak ya. Masya Belum ada Allah, Masya lagi, Allah. insya Allah ya Kak. Doakan kami berdua ini punya cita-cita ya. Rahman itu punya usaha. Mungkin tidak kuliah Amin, Kak, tapi punya amin. usaha yang sesuai dengan passionnya Rahman. Insya Allah mungkin apa kita mau rencana gitu, kita punya ada garasi yang kosong di samping rumah. Amin, Mungkin kita akan ya Allah. kembangkan itu untuk usaha Rahman. Makanya ini Amin, kami amin, berdoa amin. bisa pindah lagi ke Ke semula ke Jakarta. Jakarta. Iya, jadi itulah Kak ya, itu yang kami cukup kalau untuk Rahman sendiri, Rahman ini kalau bagi saya sih tidak ada hal yang ini ya. Cuma ini menghadapi Rahman dewasa ini ya memang ada tantangannya Kak. Bener, tantangannya itu tapi saya meyakini Kak bahwa fase-fase dari apa yang dijalani Rahman saat ini nih insya Allah nanti akan akan mudah-mudahan lebih baik lagi Kak. Rahman dewasa ini agak sedikit emosinya agak sedikit kurang terkontrol. Sekarang, ya. Kenapa saya bilang kurang terkontrol? Rahman ini pada sebenarnya anaknya ini anak yang ramah Kak Ratu sama Kak Joko ya. Artinya dia itu sebenarnya pingin berteman, pingin bermain, pingin berinteraksi sama orang-orang. Cuma maaf Kak Joko sama Kak Ratu, lingkungan kami tidak memungkinkan karena kita tinggalnya di rumah dinas sepi. Sudah itu memang saya belum ada mencoba Rahman untuk masuk di misalkan saya mencoba Rahman untuk bekerja di sini belum sama sekali. Apakah Rahman punya usaha yang bisa dihasilkan di rumah? Belum juga Kak. Jadi Rahman ini ya mungkin agak sedikit kesel ya Kak, bete lah. Mungkin itu jadi ya. bete. Jadi dia sebenarnya lingkungannya itu kan rumahnya di sana Kak. Jadi di sini ini dia terbatas alat-alat segala macamnya ada di rumahnya. Jadi segala macam open, segala macam mixer itu ada di rumahnya di Jakarta ya. Jadi ini saya belum Rahman belum ini, tapi anaknya sih cukup menurut Kak, cuma ya itulah menghadapi Rahman ini tidak bisa dengan cara-cara ya dengan halus sekali dengan sangat ini ya Rahman ya. Apa tuh kata Kak Ratu? Assalamualaikum Rahman. Waalaikumsalam Rahman. Waalaikumsalam Kak Ratu. Assalamualaikum Kak Ratu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Kak Joko. Waalaikumsalam Rahman. Sehat ya, baik-baik ya. Sayangin mama sama papa ya. Iya. Terima kasih banyak Kak Ratu. Bersabar menunggu kegiatannya nanti di Jakarta ya Rahman. Insya Allah. Iya. Ada kegiatan panggil guru mengaji ke rumah, menggambar bersama dengan saya berdua, melukis apa menggambar ya Kak ya. Terus ini kita mau lanjut berenang ini karena Rahman kayaknya udah mau berenang ini Kak. Dan berenang mau kursus berenang gitu, mau berenang dia biar badannya agak lentur sedikit ya. Lihat kan dong gambaran kamu, apa yang kamu gambar. Mana boleh coba gambar yang cepat ambil. Lihat gambar yang di dinding, lihat kan sama Kak Ratu. Kak Ratu baru tahu nih Rahman ternyata memiliki kelebihan yang lain ya, Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Sebentar Kak Ratu foto dulu. Iya. Ini gambaran Rahman Kak Joko. Masya Allah. Gambarnya otodidak. Masya Allah, keren itu. Keren. Sebentar Rahman. Iya. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah. Selamat Rahman, ya Rahman sini. Rahman. Mungkin Rahman mau ini dulu ya. Ada mau baca ayat pendek sedikit buat Kak Ratu? Boleh. Ya, boleh. Silakan Rahman. Surat apa? Yang pendek aja. Surat apa? Iya. Surat Al-Ahzab. Ya. Berapa juz? Berapa ayat? 5 ayat. Iya. Artinya apa Al-Ahzab? Gejolak api. Masya Allah. Silakan Rahman.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla narong zata lahab. Wamra'atuhu hamnalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Masya Masya Allah. Allah. Sadaqallahul Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Alhamdulillah. Kak Rabbil alamin. Ratu, Kak Joko. Terima Sama-sama, kasih. Udah Terima Bu. belajarnya di Citra kasih. Alam dulu. Ah, Ya, baik, baik, baik. iya. Baik, kita Mungkin akan ada kembali lagi kan? kepada Kak Joko Iya, dulu sebentar. iya, Baik, ya. iya. Terima kasih. Ya, Kak Joko boleh diceritakan terkait dengan berbagai macam siswa anak-anak langit ini yang terkait berbeda-beda ini, dan Rahman adalah kelebihannya menggambar dan kemudian memasak ya, yang Ya. karena itu dulu juga Baca, mendengarkan iya, dari mamanya Rahman bagaimana iya. Rahman itu ternyata yang memasak di rumah adalah Rahman. Ya. Masya Allah, Masya Iya. Allah. Iya, bagaimana Kak Joko kemudian menghandle itu pada saat di awal-awal begitu ya Kak Joko? Silakan Kak Joko. Ya. Ya. Untuk menghandle anak-anak ini, karena Bang tadi Kak Jo sudah cerita di awalnya banyak kebingungan, akhirnya kita belajar gitu kan. Artinya berbagai macam anak yang ada sebenarnya kita belajar, bukan mengajar tapi kita pada dasarnya kita belajar. Betul, betul. Dengan masing-masing anak tersebut ya. Dan salah satunya adalah Rahman ya. Apalagi bukan hanya Kak Joko ya, mungkin sekarang sebagian besar teman-teman guru pendamping umumnya mereka kan nggak ada background ya Kak ya, background pendidikan luar biasa gitu kan, atau bahkan pelatihan-pelatihan khusus gitu kan, itu belum ada. Dan sekarang jurusan pendidikan inklusi baru mulai ada Kak. Sekarang gitu. Betul. Kalau dulu itu belum ada adanya pendidikan luar biasa, dan teman-teman dari pendidikan luar biasa jarang yang mau untuk mendampingi anak-anak di sekolah. Ya. Makanya untuk menangani anak-anak ini mau nggak mau kita harus mau belajar terkait dengan anak, ilmunya di anak tersebut. Ya. Makanya untuk melihat berbagai macam kondisi anak gitu kan, apalagi potensi-potensi yang ada kan. Rahman kan kalau masak kan yang sering ditunjukkan di rumah, karena kan waktu itu ketika Rahman ada, kita belum ada kegiatan atau minat khusus memasak. Walaupun sekarang udah mulai ada ya di Citra Alam, tapi kalau dulu zamannya Rahman itu belum ada. Jadi kita banyak tahu informasinya, Rahman memasak itu dari Bunda Rahman. Ya. Terus yang sering kita tampilkan dulu ya, selain hafalan-hafalan Rahman itu kan seringnya sukanya menyanyi. Ya kan? Betul. Iya, karena saya ingat pada saat perayaan akhir tahun waktu itu Rahman selawat gitu ya, dan itu sama shadow-nya berdua itu selalu tuh. Jadi kita langsung terdiam mendengarkan, dan yang ada kita langsung merinding aja, udah dia speechless. Masya Allah. Mungkin Rahman masih ingat nyanyi apa Rahman waktu di SMP? Lagu apa? Kamu lagu apa? Sama Kak Adit waktu itu? Sama Kak Adit Bintang, sama Peterpan Maupun Jejakmu. Iya. Jejakmu apa? Lagunya sama Kak Adit, ya? Peterpan Aku dan Bintang sama Kak Adit. Bintang. Iya. Lagu yang bintang gimana? Sedikit aja. Coba. Lihat ke langit luas dan semua musim terus berganti. Tetap bermain awan, merangkai mimpi dengan hoyalku. Selalu bermimpi dengan hariku. Pernah kau lihat bintang bersinar putih penuh harapan. Tangan halusnya terbuka, coba tamani dekati aku. Selalu terangi gelap malamku. Rasakan semua bintang dan rasakan semua bintang
Lupa. Sudah lama. Iya, Ini masukan Kak, iya. siapa Ya. tahu nanti Citra Alam bentuk band-band itu, mungkin Iya, Rahman salah satunya nanti dites iya, untuk jadi penyanyi. iya. Nah, Karena Karena kan inklusi. betul, betul, betul. Iya, 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 iya iya Kak. Kak. dan Unik, alhamdulillah unik, unik Kak. Rahman sekolah kan memberikan memfasilitasi itu Rahman bisa Iya, betul. tampil gitu kan. Karena kan dulu Betul di Kak, awal-awal makasih. ketika SD-nya kan sempat ya bundanya Rahman kan kita sering ngobrol, sering Iya, curhat gitu kan. Aduh Kak, iya. untuk Rahman ini minimal kasih waktu 2 menit aja yang penting dia tampil gitu kan. Tapi ketika alhamdulillah ketika di SMP kan bukan hanya 2 menit gitu kan. Satu lagu dikasih ke Rahman gitu ya. Alhamdulillah itu pengalaman gitu kan. Sampai sekarang mungkin Rahman inget itu gitu kan. Iya, Yang Iya, betul. kenangan yang Iya, susah dilupakan buat Rahman, buat kami guru-gurunya gitu makasih kan. Kak. Walaupun Dan mohon maaf Kak, ya, waktu PKL Rahman disuruh maju di depan di depan yang punya hotel itu, depan manajer hotel, nyanyi, disuruh nyanyi, dan dia sangat pede banget Kak. Waktu dia PKL itu ada videonya, mungkin Kak Ratu bisa lihat di Facebook ya, lagu Meherzen. Oh, ya nanti Kak Ratu lihat. Masya Ya, udah itu Allah, aja kayak Masya gitu. Allah. Ya dengan adanya sekolah inklusi baik itu di Citra Alam maupun sekolah lanjutannya Rahman kan di 57 ya, SMK N57 itu kan. Artinya memberikan kesempatan buat Rahman gitu kan. Untuk bisa menunjukkan potensinya, menunjukkan kemampuannya gitu kan. Yang pada akhirnya membuat Rahman lebih percaya diri karena merasa diterima ya. Merasa diterima oleh lingkungannya, itu penting sekali kan. Bahkan terutama di Citra Alam ya, untuk Rahman dan anak-anak yang lain gitu kan. Perjuangannya kan cukup panjang banget ya Kak Ratu ya. Iya, Tadi betul. dari kalau Kak Joko sendiri mungkin masuknya dari 2005 itu zamannya Kak Ratu ya di walaupun dari belum dekat. Iya 2005 ya, sudah 2005 itu kan perjuangan anak-anak ini untuk diterima teman-temannya, diterima gurunya, diterima orang tua yang lain, itu kan butuh perjuangan yang panjang ya Kak ya. Betul. Kan ada satu waktu yang tahun berapa itu ketika Rahman SMP ya, SMP ada kejadian yang mungkin insiden ya. Jadi Rahman salah satu kelebihan Rahman di sekolah inklusi, dia mulai mengenal dan menyukai lawan jenis. Iya, waktu itu. Ketika di SMP itu jadi bahan, sebenarnya bukan ejekan tapi untuk komunikasi teman-temannya. Jadi bercanda teman-temannya ke Rahman. Akhirnya sering diejek teman-temannya, Reva seperti apa. Nah itu Rahman ngejar teman-temannya gitu kan. Jadi itu hampir setiap hari seperti itu dengan teman-teman SMP. Kadang temannya dipukul, tapi kan itu bentuk bercanda, nggak apa-apa gitu kan. Tapi ada satu waktu itu insiden, ada kelas 3 atau 4 waktu itu ya. Itu yang mencoba ngikutin kakak kelasnya ngejek Rahman. Akhirnya kepukul punggungnya ya. Punggungnya kepukul. Ya akhirnya dia nangis, sampailah itu berita itu ke orang tuanya. Nah waktu itu orang tuanya marah sekali dan bundanya Rahman dipanggil kan, waktu itu dipanggil. Bundanya Rahman nggak menjelaskan apa-apa, cuma bahwa ini Rahman anak istimewa. Walaupun awalnya orang tua marah sekali, yang mau ronsen lah macam-macam itu kan. Akhirnya ketika tahu kondisi Rahman langsung menyadari memahami dan akhirnya memaafkan itu. Itu Bunda Rahman nggak menjelaskan, Bunda Rahman hanya nangis di situ, tapi dengan nangis selesai masalahnya. Iya, itu yang Kak Ratu ingat dari kepribadiannya Bundanya Rahman adalah tenang, kemudian menjelaskan, kemudian cerita. Jadi kita waktu itu berapa lama ya Bun kita curhat betul. di ruang kepala sekolah. Jadi ketika saya tahu kondisi Rahman seperti ini, mungkin orang tua lain, mungkin semuanya itu, kami itu harus mempunyai hati yang lapang, selapang mungkin lapangnya itu tidak terbatas Kak. Jadi ya saya pikir memang kalau kita pikir ya memang itulah
apa namanya, bagaimana ya kita menerangkan dengan orang-orang, sampai sekarang pun saya berusaha selalu, berusaha tenang untuk menghadapi, karena anak autis ini kan dia, apa, fasenya berubah-ubah, kondisinya juga hari ini dia Ya. manis, besok dia bisa berubah menjadi sedikit emosi dan ini, dan itulah kami mungkin sebagai orang tua terpilih, Masya Kak, dengan anak-anak Allah, seperti ini ya Masya kami Allah, Masya Allah, sangat ikhlas sekali, Masya Allah, sangat ikhlas dan Masya berdoa Allah. terus, tetap berdoa bahwa anak ini bukan hanya titipan Allah, tapi benar-benar kado terindah buat saya dan Masya keluarga Allah, gitu. Masya Allah, Masya Allah. Betul, Kak, Terima kasih, Masya terutama saya Allah. ibunya. Jadi saya bukan Masya bukan Allah. Rahman belajar, saya belajar, Rahman belajar dari keadaan kita atau saya yang ini ibunya, bukan. Justru Rahman setiap hari yang membimbing saya dan mengajar saya arti sabar Masya itu, Kak. Allah, Jadi kami berdua Masya ini Allah. bagaikan apa ya? eh, Dia ini bukan hanya anak bagi saya, Bu, tapi Kak Ratu, tapi apa, kami ini berdua ini kayak ya gitulah. Rahman ini sekarang sweet sekali, sweet, nggak bisa jauh-jauh dari ibunya. Kalau ibu kemarin saya sempat berangkat 1 bulan ke baru ibadah haji, itu Rahman bisa video call sampai 40 kali, Kak. Masya Allah. Dalam iya, Masya terus begitu saya pulang Allah. ini, saya pulang, dia bilang, "Ibu tidak lagi pergi haji 1 kali saja." Kata tidak mungkin ibu pergi haji lagi. Iya, dia nggak bisa, maksudnya nggak Kesepian. bisa, kesepian. Karena mungkin kita ini gimana, kami berdua ini soulmate, bestie, Masya Allah, bestie. Masya Allah, Masya Bestie ya. Allah, Sekarang Masya ini Allah. anak sweet sekali. Satu Rahman ini, Kak, itu walaupun memang dia emosinya berini, tapi tetap anaknya dengan orang itu tetap sweet, tetap manis. Dengan siapa aja dia menegur. Dengan tetangga yang tua, yang muda, dia pasti dia kejar untuk saliman, Kak. Atau kadang-kadang saya bilang tidak boleh kalau dengan yang orang yang lebih tua tos. Kadang dia ngajak tos sama teman ayahnya. Iya, Rahman ini jadi justru Rahman yang dikenal di lingkungan kami mungkin daripada kami. Masya Allah, Sama Masya Allah. anaknya ada warung di depan, dia duduk di warung situ minum, dia ini, dia ngobrol sama tukang-tukang, sama tukang bakso, sama siapa. Ini anak Rahman ini andai kata saya lebih apa, Kak Joko sama Kak Ratu lebih apa, punya istilahnya waktu yang banyak, atau mungkin saya lebih banyak pengetahuan saya, mungkin ini anak lebih berkembang lagi gitu. Betul, Cuma betul, ini sekarang saya ya minta maaf juga dengan Rahman. Saya bilang kita sekarang mendampingi ayah dulu, bapaknya dulu, karena sudah 15 tahun kami tidak mendampingi beliau. Nah ini saya dengan berat hati, Kak Ratu, sebenarnya curhat sedikit membawa Rahman ini, karena Rahman ini sebenarnya dia sangat berkembang di Jakarta itu, dia saya yakin kami, tapi saya udah punya bayangan apa yang akan dikerjakan Rahman. Doakan ya Kak Ratu sama Kak Joko setelah kita nanti berkumpul lagi. Amin, amin, amin ya Allah, amin ya Rabbal. Ya, ternyata Kak Joko kelebihannya Rahman banyak sekali ya, yang kalau ya ternyata bersosialisasinya bagus, menggambarnya bagus, bisa memasak, bisa menyanyi. Artinya tidak ada hambatan terkait dengan bakat-bakat yang dimiliki begitu ya. Memang ya tidak bisa kita mengkotak-kotakan itu, dan kemudian muncullah Rahman dengan kepribadiannya Masya Allah seperti ini yang mengajar kita tentang Rahman kesabaran. ini banyak sekali, Kak. Kalau saya rasa itu anaknya, saya pun terkaget-kaget waktu dia SMA, kami coba panggil guru privat datang ke rumah, semua mata pelajaran, namanya Miss Ulfa. Ternyata Rahman itu juga pinter matematika. Iya, malah saya kaget. Ini ya Rahman yang mengerjakan. Iya Kak, kata Miss Ulfa, dia suka juga mulai suka dengan bahasa Inggris. Cuma waktu itu terhenti karena pandemi itu. Nah, jadi ini Rahman sebenarnya ini anak ada kemauan, Kak Ratu, Kak Joko gitu. Kalau misalkan saya itu mengarahkannya tepat, mungkin Rahman ini jadi sekali. Cuma ini ibunya separuh kakinya jadi kerja, separuh kakinya. Ya itulah Kak. Mudah-mudahan mungkin itu udah jalannya, udah takdirnya. Tapi saya berusaha kok, Kak. Saya berjanji sama Rahman akan memberikan Rahman kemudahan, kebebasan, dan
Mudah-mudahan suatu saat dia akan Allah membimbing saya dengan Rahman menemukan apa yang menjadi cita-cita Rahman untuk bekalnya nanti. Kalau kami misalkan sudah tidak ada lagi di dunia ini, setidak-tidaknya Rahman tidak akan kekurangan, insya Allah. Mudah-mudahan, mudah-mudahan dan doa kami dia nanti suatu saat berkeluarga juga gitu. Betul. Berkeluarga juga. Tapi ini belum, tapi sudah ada gambaran. Insya Allah nanti gambarannya apa nanti setelah kita ada di Jakarta mungkin mudah-mudahan Allah tadi yang saya bilang ulang-ulang meinikan kami, memberikan kami pencerahan nanti di sana setelah balik lagi ke Jakarta gitu. Iya, betul. Jadi disuruh istirahat dulu kemudian sambil menemani ayahnya sehingga banyak inspirasi. Iya. Bosan di Samarinda? Tidak ya? Tidak ya. Tidak Karatu sama Kak Joko ya. Rahman anak baik ya. Masya Allah. Iya. Memang Kak Joko. Perkembangan anak-anak ini memang nggak lepas dari perjuangan orang tuanya, terutama bundanya biasanya gitu kan. Dari perjuangan yang Rahman pulang pergi naik angkot, itu kan perjuangan luar biasa gitu kan. Di luar permasalahan yang ada di perkembangan Rahman gitu kan. Jadi bundanya luar biasa. Artinya kalau dengan kita yang di sekolah, ya alhamdulillah untuk sekolah inklusif karena penerimanya tinggi, membuat Rahman berkembang. Tapi untuk di sekolah aja, misalkan kita guru pendampingnya atau guru kelasnya, itu maksimal hanya 30%. Justru yang paling banyak itu adalah teman-teman sebayanya. Makanya kenapa Rahman nggak kita arahkan ke sekolah khusus atau sekolah SLB atau apa, karena memang kita harapkan Rahman bisa terbantu oleh teman-teman sebayanya. Makanya Kak. Terutama masa-masa SD ya. Kalau masa-masa SMP kan anaknya sudah puber ya. Tapi kalau masa-masa SD itu anaknya masih sampai sekarang, yang anak-anak yang sekarang juga sama. Jadi bahkan anak-anak antar ke kamar mandi, kemana-mana itu bisa gitu kan. Artinya ya, dan anak mau melakukan sesuatu kadang karena temannya, bukan karena diinstruksikan oleh gurunya atau guru pendampingnya. Jadi itu luar biasa. Tapi kita pun ada batasnya. Artinya kalau batasnya Rahman di sekolah Citra Alam hanya sampai SMP. Batasnya Rahman di sekolah SMK 57 juga hanya 3 tahun. Selanjutnya kembalinya pasti ke orang tuanya. Artinya kalau orang tuanya nggak mengikuti dari awal, nanti ketika anak lulus pasti kaget. Pasti bingung. Artinya kayak tadi bundanya Rahman pun ketika sebenarnya cukup mengikuti perkembangan Rahman, ketika Rahman dewasa pun langsung masih shock juga kan, akhirnya wah harus bagaimana lagi nih itu. Artinya depannya. Walaupun kita untuk Citra Alam ya Kak ya, apalagi kita tadi sudah berkecimpung dari 2005, artinya anak-anak yang kita dampingi dulu sekarang pasti sudah lulus kuliah, ada yang mungkin sudah kerja, ada yang sekarang masih kuliah, kan ada semua kan, ada contohnya udah ada semua gitu Kak. Salah satunya Rahman ini walaupun tidak kuliah kan dia punya aktivitas gitu kan. Juga walaupun sekarang ada kendala karena harus adaptasi lagi. Makanya kan Rahman hampir tiap hari telepon Kak Joko. Telepon telepon guru yang lain karena kosong. Walaupun kadang hanya mendoakan Kak, mendoakan kita terus. Nggak paham Kak. Kemarin juga baru telepon. Sampai sekarang sering Kak mengirim Al-Fatihah buat Kak siapa Rahman? Yang sudah meninggal Kak siapa? Kak Salimah. Kak Salimah sama Kak Fahmi. Kak Salimah sama Kak Fahmi. Setiap dia ingat itu, jadi alangkah beruntungnya insya Allah Kak Fahmi, almarhum Kak Fahmi sama Kak Salimah. Ini anak-anak seperti ini Kak, doanya itu dia selalu mendoakan, membacakan Al-Fatihah sama Kak Salimah. Satu kali pernah membacakan Al-Fatihah itu harum wangi, saya mencium. Iya betul. Kalau Kak Ratu dikirimin itu film gambar Ka'bah sama mobil parkir. Dia punya cita-cita kirim gambar Ka'bah itu Kak, dia kepingin pergi umroh. Kalau gambar itu pokoknya dia
anak ini seleranya tinggi. Ya. Ya mohon doanya Kak Ratu. Insya Allah, insya Allah. Rahman ini, saya memang ini kendala sekarang sih Kak Ratu, harus banyak lagi belajar tentang Rahman, yang artinya Rahman kan bukan anak kecil lagi, bukan apa artinya umur 21 Kak. Jadi udah dewasa ya. Jadi ini saya mengajarin Rahman bagaimana ya sekarang ini memang mengontrol sangat-sangat ini banget sama emosi. Ya itu Pak, ada pencetusnya memang emosi itu Kak. Jadi saya pun menyadari itu harus saya menemukan bagaimana solusinya ke depannya gitu untuk ini. Ya alhamdulillah sih, insya Allah yang artinya kita semua ini mengertilah keadaan Rahman semuanya. Insya Allah kakak-kakaknya juga paham ya bahwa Rahman ini memang sosok yang inilah yang selanjutnya memang itu memang yang luar biasa bagi kami gitu di tengah keluarga kami ini. Iya benar Kak. Jadi Rahman ini nih sebenarnya Kak Jopa Mbak Ratu bukannya tidak dapat kerjaan. Jadi kepala sekolah SMK 57 itu izin ya Kak menawarkan saya bekerja di hotel sekolah. Jadi beliau ada menelpon saya. Nah, menelpon saya bahwa Rahman bisa kerja di hotel sekolah, nanti dibikinkan kontrak kerjanya, mungkin gitu. Hanya ketika saya berunding sama ayahnya Rahman, sama Rahman tidak mungkin Kak sendiri di sana, kos di sana atau kontrak di sana, saya belum bisa untuk melepas dia. Misalkan Rahman itu kan harus pelan-pelan Kak, mau dari rumah kami yang di Serpong di BSD itu jauh sekali perjalanannya, kalau nggak dengan saya. Jadi saya dengan berat hati pergi kami ke sekolah itu kemarin berdua sama Rahman, ketemu sama kepala sekolah, guru-guru, ya minta maaf untuk sementara mungkin kita belum ini dulu, belum belum menerima tawaran itu. Insya Allah nanti mungkin saya yakin ada jalan yang lebih baik lagi Kak. Karena Rahman kan belum mengerti banget Kak, dilepas itu belum pasti gini, dia bertahap gitu Kak, bertahap. Nah kuliah juga begitu, kalau Rahman kemarin tuh mau kuliah, mau diberikan ini sama kepala sekolah Bu Eti, Kak Ratu, mau diberikan semacam inilah pengantar ya Kak ya untuk Rahman kuliah, tapi di swasta memang. Cuma itulah pandemi Kak, pandemi, mohon maaf Kak Ratu, Kak Joko, saya kan bukan hanya punya Rahman aja, ada adiknya juga. Kami sangat menjaga banget supaya Kak jangan sakit, jangan ini tuh. Jadi saya banyak pertimbangan, makanya Rahman tidak ada aktivitas yang berarti kecuali panggil guru les aja sama guru mengaji, dua orang itu ke rumah akhirnya selama pandemi itu, dan mengirim dan itu aja sampai dia lulus sekolah itu pun kelulusannya kan hanya online ya Kak ya waktu itu lulus di anak-anak pandemi ini itu ya. Jadi tapi saya yakin masih ada ilmu banyak yang terserap baik di Citra Alam maupun di SMK 57. Insya Allah ini dia sebenarnya cukup Rahman ini cukup daya ingatnya cukup tinggi Kak. Alhamdulillah dia ingatannya tinggi. Insya Allah mungkin ilmu yang dia peroleh selama buktinya itu Kak, mohon maaf, untuk sekolah 57 itu sebenarnya belum pernah ada anak inklusi, anak seperti Rahman itu yang keluar dari sekolah. Jadi PKL-nya tuh seharusnya hanya di sekolah, lingkungan sekolah. Jadi tidak restoran sekolah itu kan dengan hotel itu sudah cukup yang di sekolah. Tapi pertama kali yang artinya meinikan untuk sekolah SMK 57 itu yang pertama kali anak inklusi keluar ke hotel PKL 6 bulan itu Rahman. Iya, hanya Rahman, dan gurunya waktu itu bilang gini, wanti-wanti saya, iya Rahman Kak, mereka bikinkan surat tapi dengan syarat gini, andai kata ada kerusakan apa yang dialamin oleh hotel itu, saya mungkin bersedia bertanggung jawab pribadi. Saya bilang tidak apa-apa, tapi alhamdulillah selama 6 bulan dia PKL di situ, alhamdulillah tidak ada kejadian apa-apa. Malah kalau tidak pandemi itu Kak, mau direkrut di situ, mau direkrut karena dia cukup bergaul Kak, di hotel itu cukup bergaul. Sosialisasinya bagus ya Rahman. Bagus. Rahman ini cuma dia memang kosakatanya tidak banyak dan ngomongin memang ciri diulang-ulang ya Kak, diulang-ulang kan, pasti diulang-ulang gitu. Tapi dia cukup ramah dengan orang-orang sekitar gitu, dengan satpam, dengan siapa.
dan Iya, mau iya. bergaul gitu. Masya Allah, Dan dia Masya happy. Allah. 6 bulan itu di the hotel itu happy sekali Kak, 6 bulan itu. Nah, inilah Rahman pencetus pertama untuk Masya SMK Allah, 57 Masya yang Allah. PKL-nya keluar dari lingkungan Hebat, hebat, sekolah. hebat. Biasanya mereka hanya di dalam aja. Iya, iya. Itulah Kak. Bagaimana? Masya Allah, Kak Joko, ketika support itu sudah full Iya. dari orang tua itu ke apa namanya kelebihan-kelebihan itu muncul Amin. bertambah banyak, Iya, bertambah banyak, bertambah pastinya. banyak. Keikhlasan, ketulusan yang Amin. dirasakan oleh Bunda ini kemudian Ya, muncul lagi, Masya ya. Allah, Masya Allah. Karena memang Iya. intinya di penerimaan Kak Ratu, penerimaan itu paling penting ya. Kan Betul, betul, betul. beberapa anak yang kita yang pernah mungkin lulusan sisa alam juga ada beberapa yang mungkin orang tuanya satu menerima, satu belum. Ketika kadang dua orang tua menerima, mungkin kakeknya belum atau adik kakaknya belum gitu. Itu jadi kendala yang utama gitu kan. Jadi kalau lingkungan keluarga, lingkungan yang inti harus menerima semuanya. Baru lingkungan yang lain. Karena sampai sekarang pun di sisa alam Kak, ada anak yang dulu TK-nya di sisa alam terus pindah kan, akhirnya juga pindah rumah yang agak jauh di sekitar Cafe 2 gitu kan. Itu depan depan rumahnya itu masjid kan. Tapi ketika dia datang sholat di situ, itu seperti nggak diterima oleh masyarakat. Karena kan kadang kan kayak Sofi dulu ya kadang atau Rahman kadang ngomong sendiri ketika sholat gitu kan. Karena kan karena orang tuanya satunya mungkin kayak Rahman ya dokter harus keluar kota terus, yang sering ngajak ke masjid kan bundanya, ya kan. Sedangkan bundanya kan di shop belakang kan atau mungkin nggak kelihatan kan. Nah, baru ketika melihat anaknya kurang diterima bahkan diusir, akhirnya sekarang sholatnya ke sisa alam. Sehingga di dalam kalau udah maghrib, sudah isya kan sudah berbaur semua dengan masyarakat kan, dan masyarakat penerimanya luar biasa sekitar sisa alam ya. Nah, akhirnya sisa alam dan masyarakat sekitarnya itu cukup memahami kondisi. Sudah paham. Ya. Kalau karena sudah paham. Ya, kalau di luar itu atau di sekolah lain di masyarakat menerima, insya Allah perkembangan anak ini akan lebih luar biasa. Betul. Masya Allah, Masya Allah. Hebatnya, misalkan kan beberapa orang tua kan mereka menuntut terkait dengan akademis anak. Dulu kan kita pernah, apalagi dulu kan ada UN segala macam, dan anak harus ikut ya. Kalau anak kita fokus ke akademis gitu kan, kita pernah ngalamin itu, kita ngejar akademis anak yang stres semuanya kan. Kita gurunya stres, anaknya stres, orang tua stres. Dan anak selama ini anak gak pernah bisa menyamai atau bahkan melebihi teman-temannya. Jadi sesuai dengan pengalaman kita ya. Tapi kalau anak ini kita arahkan minat bakatnya, bahkan sekarang Rahman pun bisa ngalahin Kak Joko sebagai gurunya. Kak Joko, betul. Kak Joko nggak bisa masak kayak Rahman, Kak Joko nggak bisa. Iya, makanya tadi gambar kayak Rahman pun Kak Joko nggak bisa. Artinya kan nggak bisa. Ketika lagi karatu dengan minat bakatnya, dia bisa ngunggulin banyak orang, bisa ngunggulin teman-teman sebayanya. Tapi kalau akademis, dia akan ngejar. Kalau orang ngejar, apalagi temennya jauh, kita capek nggak? Iya. Pasti anak lama-lama akan stres kan. Kalau anak ini udah nyaman, insya Allah sih kalaupun diarahkan ke akademis juga lama-lama dia akan tertarik juga. Tapi kalau dari awal dia harus ngejar, kadang ada nilainya 2, 3, 4 dan dia ngelihat nilainya temennya 7, 8, pasti berpengaruh ke motivasi belajarnya. Iya. Itu buat pembelajaran banyak guru, pembelajaran banyak orang tua ya Kak ya, untuk tidak terlalu fokus ke akademis. Iya, kalau sekarang Kak Ratu Rahman itu sudah bisa belanja sendiri, sudah bisa pergi ke warteg sendiri, sudah bisa lari ke masjid sendiri, sholat Jumat itu dia sudah lari aja, main bawa sarung kabur. Jadi Rahman ya artinya ya gitulah. Maksudnya kalau untuk yang lain-lain tuh insya Allah luar biasa.
emosinya sekarang yang saya harus tekan ini, Kak. Iya, Yang iya, sudah iya. berubah-ubah. Iya, iya. Itu. Iya, iya. Ya, Itu Kak Joko yang memahami terkait dengan terapi emosi ya, Kak Joko ya? betul. Ya, karena Ya. untuk emosi ini karena memang ada pandemi juga ya Kak ya. Ketika ada pandemi kan banyak anak yang kebanyakan di rumah ya. Ibaratnya ada yang punya konsep atau mindsetnya keluar tuh takut karena bahaya. Ini kan anak-anak ini kan kadang juga masuk loh ke mindset mereka itu kan. Akhirnya banyak pembiasaan yang akhirnya hilang. Ketika pembiasaan hilang, itu berpengaruh ke emosinya, itu udah pasti itu kan. Ya, ibaratnya teman-temannya yang dulu ada sekarang nggak ada itu kan. Pembiasaan yang dulu ada, bahkan tadi budanya bilang alat-alat yang dulu ada sekarang nggak ada kan, ovennya ada kan. Nah, itu pasti berpengaruh ke pembiasaan, berpengaruh ke emosinya, itu udah pasti. Tapi kalau nanti bisa kembali lagi dan adaptasi tempat baru pasti akan butuh waktu atau proses panjang ya. Kalau kembali salah lagi satunya mungkin enggak, gitu. Salah satunya kan memang anak-anak seperti Rahman tidak mengeluarkan emosi, tidak bisa maksudnya tidak bisa menyampaikan apa yang dia tidak suka ya Kak ya. Jadi imbasnya itu akhirnya keluarnya itu seperti menyampaikan bahwa saya tidak nyaman gitu. Tapi ya dengan caranya dia. Jadi tapi kita terutama saya ibunya tetap mengajarin dia, walaupun dia begitu kita tetap ajarin bahwa itu tidak sopan, bahwa itu dia harus tetap saya harus bahasanya yang sangat halus sekali sama Rahman supaya dia bisa mengerti gitu, membahasakan Rahman ini pelan. Jadi sampai sekarang ini kami masih ya Rahman ini kalau saya bilang peluk, cium itu memang itu anak-anak autis harus banyak-banyak dicium dan banyak-banyak dipeluk. Walaupun sudah sebesar ini mereka itu butuh sekali orang-orang terdekatnya tuh sangat sentuhan ya Kak ya, sentuhan lahir batin lah. Artinya sentuhan dari dalam juga, sentuhan dari kita juga dari sifat dari sikap ya Kak ya. Kita tunjukkan bahwa memang di muka dan di hati kita buat mereka itu sama gitu Kak gitu. Jadi ini jadi banyak sekali lah tapi kami ini memang orang tua yang mempunyai anak seperti ini memang hari-harinya itu memang penuh, kalau kata orang tuh permen tuh nano-nano ya. Banyak warna Kak. Jadi itulah yang membuat kami ini mungkin hidup seperti gini. Mungkin ibu lain tidak merasakan, tapi kami cukup berbahagia dengan keadaan seperti ini, membuat kami itu berpikir, karena kami berpikir seolah kami otak kami ini selalu jalan karena dites terus sama anak-anak ini. Jadi berputar terus Kak. Iya, jadi kita mindsetnya kita anukan di bahwa kita belajar dengan mereka, walaupun mereka kadang-kadang menyampaikan yang salah, tapi kita berusaha untuk bisa juga menerima gitu apa yang disampaikan itu kita bisa mengikutin ya Kak ya gitu. Banyak kami masih awam Kak. Cuma untuk Rahman ini kalau dari segi kemandirian sudah sangat mandiri, udah siap dia untuk mandiri. Cuma usahanya yang belum, maksudnya untuk income Rahman pesannya Rahman setelah selesai sekolah itu belum ada gitu Kak. Itu aja. Berproses. Baik. Sebelum kita akhiri, boleh menyampaikan pesan kepada kami yang awam, kepada kami yang tidak merasakan seperti bagaimana memahami anak-anak yang Masya Allah anak langit ini. Silahkan Bunda boleh menyampaikan pesan kepada kami. Iya. Pesan ya Kak, iya mungkin saya sebagai orang tua Kak berpesan khususnya untuk orang-orang yang di luar sana, terutama pihak dari akademik sekolah ya Kak ya, sekolah apapun, baik itu sekolah inklusi walaupun sekolah umum, itu mohonlah kalau anak itu masih bisa diterima untuk masuk di sekolah yang sekolah yang yang seperti Citra Alam ya Kak ya, tolonglah diterima gitu Kak ya, karena mereka itu separuh-separuh.
mau dimasukin di sekolah yang ini, tapi mereka masih bisa untuk sekolah di sekolah yang umum ya Kak ya. Jadi sebenarnya itu penerimaan untuk mereka tuh sangat penting sekali ya, penerimaan baik dari lingkungan, mungkin teman-teman semuanya itu. Walaupun kami ini, saya yakin semua orang tua itu pasti punya hati yang tadi saya bilang Kak, sangat ikhlas mau diapain anaknya pun asal buka ini sangat ini, karena ingin sekali suatu kebanggaan kami anak itu bisa diterima di lingkungan yang maksudnya yang anak-anak normal ya Kak ya. Itu tadi contoh saya kenapa saya masukin Rahman di Citra. Saya itu dulu tidak muluk-muluk, artinya bukan akademis tujuan saya Kak Ratu sama Kak Joko. Ketika Rahman itu ditarik sama temennya, digandeng dan temennya senyum, dia senyum, itu bagi saya udah cukup, gitu Kak. Sudah cukup itu. Apalagi misalkan mohon maaf temennya mau sekali menerima Rahman dan orang tua juga bisa menerima anak-anak seperti Rahman, ini suatu obat buat kami para orang tua Kak. Artinya suatu terima kasih itu tidak terhingga bahwa anak kami bisa diterima di lingkungan yang baik ya Kak ya, bukan lingkungan yang maksudnya anak-anak yang lain tidak, artinya dia verbalnya bisa gitu kan kayak Rahman itu diterima baik di situ tanpa pelan-pelan, tanpa mohon maaf nih tidak dikata-katain atau diterima dengan baik. Itu suatu yang luar biasa. Memang perjuangannya masih panjang ya Kak. Saya pun di SMA pun ada, mohon maaf Kak, ada salah satu guru yang mohon maaf, kenapa anak seperti ini diterima? Nyusah-nyusahin saja, menyusahkan kita gitu. Tapi saya yakin Kak, anak seperti ini sebenarnya bersinar sekolah itu. Kenapa saya bilang bersinar? Ya, karena anak seperti ini anak yang yang dia sangat tulus ya Kak ya, sangat bersih. Jadi saya yakin ketika dia ada di antara anak-anak itu, justru sinarnya, justru ininya itu akan energi itu justru dia akan memberikan suatu ini untuk sekolah tersebut. Saya yakin itu. Maka saya berpesan semoga sekolah-sekolah yang maksudnya dia mempunyai memang dia setelah lulus seleksi atau apapun yang cukup ini, dia bisa diterima di situ Kak gitu, tanpa dipersulit dan tolong diterima dengan baik gitu Kak. Terima kasih pesannya, karena tuh merinding terus dari awal sampai sekarang, Masya Allah. Terima kasih pesannya. Kak Joko, ada yang mau disampaikan kepada kami? Tadi terkait dengan perkembangan anak itu, yang mendukung satu adalah penerimaan. Akhirnya ketika anak ini diterima di lingkungan, apakah itu keluarga, sekolah, bahkan masyarakat, perkembangannya akan luar biasa. Jadi ketika mereka banyak anak yang melakukan sesuatu yang memang itu di luar menurut orang-orang tidak wajar gitu kan, sebenarnya nggak perlu diledek atau apapun itu, tapi terima aja, pahami aja. Anak itu secara nggak langsung akan berkembang. Karena pernah ada satu film-film pendek itu, mungkin sebenarnya film, tapi kita melihatnya film pendek, ada anak yang punya sindrom Tourette, jadi ketika ngomong sambil melakukan sesuatu yang gitu kan, dan itu sering gitu kan. Awalnya ditertawakan teman-teman semua. Akhirnya dalam satu forum sekolah, kepala sekolah suruh anak itu maju menjelaskan, kamu kenapa seperti itu? Oh, aku punya sindrom Tourette. Terus gimana cara kami supaya bisa mendukung kamu? Akhirnya ketika saya muncul kayak gitu, muncul suara-suara yang mungkin nggak bermakna dan itu, jangan tertawakan, biarkan aja. Setelah itu karena itu di forum, teman-temannya akhirnya bisa mendukung dan memahami itu. Masya Allah. Karena tadi ada anak yang di masjid di daerah yang sebelumnya di Citra Alam diterima, sedangkan di luar Citra Alam masih belum diterima. Sebenarnya emang tugas kita, tugas orang tua untuk memberikan pemahaman ke orang. Karena tadi kan ketika nggak diterima kan orang-orang belum paham ya kondisi anak kita juga. Jadi orang-orang ini juga nggak salah sebenarnya, cuma kita aja yang belum memberikan pemahaman ke mereka. Karena kalau ada kejadian dimanapun, apakah itu di mall, anak loncat-loncat, terus orang merasa terganggu, kalau kita jelaskan, oh anakku autis, anakku ADHD, orang pasti akan mengerti.
gitu. Mhm. Jadi Betul. penerimaan itu tetap perjuangan kita sebagai gurunya, sebagai orang tuanya, karena ketika kita menciptakan lingkungan yang bisa menerima kondisi anak kita, perkembangannya akan jauh lebih luar biasa lagi. Terima kasih. Masya Allah, terima kasih waktunya Bunda Sama-sama, Rizka Kak Ratu. Joko, Barakallah, masih wangi Makkah Madinahnya. Amin. Insya Allah Ya kita Rabbal ketularan Alamin. ya Kak Joko ya untuk Amin. bisa Banyak, beribadah. Bunda. Alhamdulillah Kak. Iya. Salah Amin, satunya amin. niat saya mendoakan Rahman di sana Amin. kemarin sama anak-anak Ya, saya. ya, Ya, Bu. ya, Iya. pasti. Ya. Iya. Semoga bisa bersama-sama bertemu di ibadah haji Amin. umroh ya. Amin. Bertemu di Amin. Makkah dan Amin. Madinah. Insya Kak Allah. Ratu, Amin, amin. amin, amin. Amin. Terima Ya kasih Rabbal waktunya. Alamin. Terima Oh, kasih Iya. manfaat, sama-sama. penuh manfaat. Terima Terima kasih. kasih. Selamat. Iya. Hati Terima Kak Ratu sangat kasih. bahagia malam ini. Terima kasih. Kita tutup dengan baca Iya. hamdalah. Iya. Alhamdulillah ya rabbil Alhamdulillah. alamin. Ya Rabbil Alamin. Subhanakallah Rahmat. Allahumma wa bihamdika Ya. asyhadu alla ilaha illa Asyhadu an la anta ilaha illallah. astaghfiruka wa atubu ilaik. Astagfirullah. Sampai bertemu lagi di Iya. medan yang lainnya. Semoga masih bisa menerima Kak Ratu ya untuk bisa sharing lagi Amin. kembali. Mohon doa Kak Assalamualaikum. Ratu. Kak Jo. Waalaikumsalam. Sampai ketemu lagi Rahmat. Dadah. Kak Joko. Dadah. Assalamualaikum. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, terima kasih. Masya Allah. Amin.